Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Fundamental gerakan pramuka adalah hal-hal yang mendasari kegiatan gerakan pramuka seperti sejarah, undang-undang, ADART, maupun organisasi gerakan pramuka itu sendiri. Kakak-kakak peserta KMD masih semangat? Oke. Kita mulai dari sejarah kepanduan, yaitu berawal dari tahun 1912, yaitu di negara Belanda muncul Nederland Pathfinder Organisatie yang kemudian disusul pada tahun 1918 oleh organisasi pergerakan lainnya, dan pertama muncul di Indonesia yaitu di Kota Bandung, yaitu dengan terbentuknya NPO pada tahun 1928 dan Young Indonesian Patriots Organisatie yaitu CIPO di Jakarta. Kemudian tahun 1926 dilebur organisasi tersebut menjadi INPO. Tahun 1928 Persaudaraan Antar Pandu Indonesia dibentuk lalu berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Tahun 1945 Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Solo melahirkan Gerakan Pandu Rakyat Indonesia. Kemudian disusul tahun 1951 dibentuk Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO yang dicetuskan pada tahun 1953 menjadi anggota kepanduan sedunia. Dan pada tahun 1961 inilah kepanduan di Indonesia dilebur menjadi satu, menjadi Praja Muda Karana atau Pramuka. Fundamental gerakan pramuka yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, yaitu tentang gerakan pramuka. Undang-undang ini menjadi dasar atau acuan bagi semua komponen bangsa untuk secara mandiri terlibat dalam gerakan pramuka dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan dari gerakan pramuka itu sendiri yaitu membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berdasarkan nilai dan kecakapan dalam rangka membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Sifat dari kelembagaan gerakan pramuka itu sendiri yaitu yang pertama mandiri, yaitu mengelola sendiri kelembagaannya. Kemudian sukarela. Organisasi atau keanggotaannya bersifat sukarela atau tidak diwajibkan. Dan yang paling penting adalah non-politis. Organisasi gerakan pramuka bukan merupakan bagian dari salah satu organisasi sosial politik manapun. Bentuk organisasi gerakan pramuka yaitu tunggal di atas plural. Di bawah berarti bahwa secara nasional kuartir hanya ada satu organisasi gerakan pramuka. Sedangkan di tingkat gugus depan berbasis sekolah dan berbasis komunitas, mengakomodasi semua aspirasi baik meliputi kewilayahan, agama, profesi, maupun kesamaan hobi. Fundamental yang keempat yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. ADART yang terbaru yaitu hasil Munas ke-10
tahun 2018. Ini berlaku hingga tahun 2022. Silakan nanti kakak-kakak selaku peserta KMD harus mempelajari dari keputusan Munas ke-10 tersebut. Sekian materi fundamental gerakan pramuka. Ingat, ada 4 yang melandasi dari gerakan pramuka. Yang pertama yaitu sejarah gerakan pramuka sendiri. Seorang pandu harus mengetahuinya. Kemudian yang kedua, undang-undang gerakan pramuka. Kemudian yang ketiga adalah bentuk organisasinya harus tahu. Kemudian yang terakhir yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita sebagai anggota pramuka juga harus mengetahuinya. Sekian, terima kasih. Salam Pramuka.